Anda kembali di berita utama, Saudara. Militer Israel merilis video serangan yang diklaim menyasar infrastruktur milik Hizbullah di Lebanon Selatan. Salah satu di antaranya adalah stadion sepak bola di Bin Jbeil. Video yang dirilis Israel pada Jumat kemarin menunjukkan ledakan di sejumlah lokasi. Militer Israel mengklaim jika serangan ini menargetkan posisi-posisi milik Hizbullah di Lebanon Selatan. Dalam video juga menunjukkan stadion sepak bola Bin Jbeil telah hancur dan dikuasai oleh militer Israel. IDF menghancurkan stadion tersebut setelah mendeteksinya sebagai jebakan dan pusat infrastruktur Hizbullah. Berikutnya, Saudara, serangan udara Israel menyasar kota Habush di distrik Nabatiyeh, Lebanon Selatan, mengakibatkan 6 orang tewas. Kepulan asap tebal terlihat di kawasan Nabatiyeh, Lebanon Selatan, akibat serangan Israel yang terjadi kemarin. Militer Israel mengatakan serangan menyasar bangunan persembunyian kelompok Hizbullah. Sejumlah korban luka dan tewas akibat serangan jet tempur Israel terlihat dibawa ambulans ke sejumlah rumah sakit. Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan jumlah korban tewas akibat serangan Israel sejak 2 Maret telah mencapai lebih dari 2.600 orang. Sementara serangan drone yang membawa bahan peledak dari Lebanon Selatan terus menyasar wilayah Israel. Drone yang diduga milik Hizbullah menghantam kendaraan di Israel pada Jumat kemarin. Akibat serangan, 2 warga Israel mengalami luka. Menteri Pertahanan Israel Katz, memperingatkan kemungkinan serangan baru jika kesepakatan tidak tercapai dengan Lebanon. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM pada hari Jumat merilis rekaman baru yang diklaim menunjukkan pasukan AS terus memberlakukan blokade angkatan laut ke pelabuhan-pelabuhan Iran, sementara gangguan terhadap pengiriman di Selat Hormuz terus berlanjut. Rekaman menunjukkan pasukan menaiki helikopter dan lepas landas, sementara beberapa kapal berpatroli di perairan. Tanggal dan lokasi pasti dari rekaman tidak dapat diverifikasi secara independen. Dalam pernyataan CENTCOM di akun X, hingga saat ini 45 kapal komersial telah diperintahkan untuk berbalik arah atau kembali ke pelabuhan untuk memastikan kepatuhan. Sementara itu, kepada wartawan di Gedung Putih, Presiden Trump mengatakan ada 2 pilihannya terkait Iran, yakni menghancurkan mereka dan menghabisi mereka selamanya, atau mencoba membuat kesepakatan. Pernyataan Trump ini disampaikan di tengah laporan dari media Iran bahwa Teheran telah mengirimkan tanggapan terbarunya terhadap revisi AS atas kesepakatan potensial melalui perantara Pakistan. Commander come in here yesterday was debriefing you on a different approach, options. What kind of options? How would it look different? There are options. I mean, do we want to go and just blast the hell out of him and finish him forever, or do we want to try and make a deal? I mean, those are the options. Do you want to go blast the hell out of him? I'd prefer not. Forever? On a human basis, I prefer not, but that's the option. Do we want to go in there heavy and just blast them away, or do we want to do something? They're a very disjointed unitship, as you can understand, Peter. Very disjointed. I mean, they're not getting along with each other, and it puts us in a bad position. One group wants to make a certain deal, the other group wants to make a certain deal, including the hardliners. The hardliners want to make a deal too. Why wouldn't they? They have no Navy, they have no Air Force, they have no anti-aircraft, they have no nothing.
Kita ke sorotan lain, Saudara. 2 bus jemaah haji yang membawa jemaah dari embarkasi Surabaya dan embarkasi Jakarta Bekasi terlibat tabrakan saat berwisata di Jabal Magnet, Madinah.